Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Welcome to my channel. Jadi pada video kali ini saya akan bercerita nih teman-teman, atau saya mau berbagi kisah lah tentang perjalanan saya mulai dari nol sampai bisa berangkat ke Jepang kan. Sama saya akan cerita tuh tentang ciri-ciri LPK yang nggak amanah lah teman-teman gitu. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mau ngomong kan. Jadi proses saya itu kisaran satu sampai setahun setengah teman-teman. Jadi saya masuk LPK itu Desember 2023, saya berangkat atau saya sampai Jepang itu sampai tanggal 8 bulan 4 2025. Jadi baru kemarin saya sampai teman-teman. Jadi Senpai Tachi, saya izin ya mau berbagi kisah kepada teman-teman atau Senpai Tachi sekalian. Jadi teman-teman, awal mula saya masuk LPK itu saya lihat-lihat tuh kan, oh ya dia itu sekarang di Jepang gitu, enak tuh kerjanya kayaknya kan. Jadi saya pengen tuh kerja ke Jepang. Jadi saya lewat seseorang masuk LPK. Jadi saya daftar nih ke orang ini, misalnya saya daftar ke si A. Jadi saya nyetor apa kayak dokumen-dokumen atau syarat-syaratnya apa gitu, terus si A ngedaftarin saya ke LPK gitu. Tuh waktu itu saya tesnya itu kan udah daftar nih kan. Jadi dapat info kalian tes masuk LPK ini tanggal sekian bulan sekian katanya. Jadi sebelum masuk itu saya itu tes teman-teman sama teman-teman. Jadi saya tes, saya ikuti prosedur demi prosedurnya. Jadi setelah itu saya lulus teman-teman. Jadi awal bulan 12 atau awal Desember 2023 tanggal 1 saya udah mulai belajar teman-teman di LPK tersebut. Nih. Jadi satu angkatan saya dulu kisaran berapa ya, tapi satu bus teman-teman, bus yang nggak terlalu besar lah, itu semuanya dari kampung, satu kampung sama saya, cuman beda-beda kampungnya kan, satu daerah gitu. Jadi berangkat satu bus gitu, seru nih kayaknya. Jadi udah berangkat, udah sampai gitu, besoknya langsung belajar kan. Jadi belajarnya itu tanggal 1 bulan 12 2023 teman-teman. Jadi saya di situ saya mulai belajar nih. Teman-teman saya kan udah banyak yang tahu kotoba atau apa kosakata gitu kan. Saya belum sama sekali nggak tahu teman-teman. Arigato aja saya nggak tahu apa itu artinya. Jadi saya memang dari nol gitu teman-teman. Nih udah kisaran 2 bulan lebih dikit lah saya jalan di LPK tersebut. Saya ini mikir tuh teman-teman, kok LPK ini prosesnya kayak gini, kok beda yang diceritain sama abang-abang saya yang udah di LPK juga kan, kok nggak ada mirip-miripnya sama sekali gitu kan. Disuruh inilah disuruh itulah di LPK tadi kan, jadi nggak jelas teman-teman. Misalnya disuruh mensetsu, tapi mensetsu ini nggak tahu alurnya mau dibawa kemana gitu. Dan juga kayak belajar mensetsu kan, itu disuruh belajar sendiri teman-teman. Misal nih kita disuruh belajar ini, disuruh mensetsu nih. Jadi saya kan ngomong nih sama ke pemilik LPK nih, ini maaf kata saya kan, kami belum bisa ini soalnya belum diajarin sama sensei. Terus parahnya teman-teman, bukannya diajarin, disuruh sensei ngajarin kami, tapi malah kita dimarahin. Kalian ini udah besar katanya kan, buat apa HP kalian tonton di YouTube, kalian tonton tutorial katanya. Jadi kata saya, kalau saya mau nonton di YouTube, mending saya belajar di rumah gitu kan, ngapain masuk LPK mahal-mahal gitu. Nah dari situ saya mulai janggal teman-teman, kok gini amat kan, kok gini. Jadi saya mikir-mikir, ternyata LPK ini kayak gini teman-teman. Jadi mulai dari situ saya udah nggak betah.
Jadi saya ngabarin abang saya yang di LPK yang lain, yang di LPK yang ngeberangkatin saya sekarang kan. Nih saya ngomong, saya curhatin semua. Katanya nanti saya ngomong dulu sama sensei yang di LPK-nya, katanya kan. Gimana, bisa nggak masuk situ? Jadi katanya bisa tuh, katanya tanggal sekian kalian kamu datang ke LPK, katanya kan, sore, terus interview, katanya wawancara sama sensei yang ngepalain di LPK tersebut, teman-teman. Jadi saya keluar dari LPK tersebut dengan alasan bukan mau pindah LPK, teman-teman. Kalau saya pindah LPK, saya nggak akan nggak akan disuruh keluar. Dan parahnya teman-teman, di LPK saya yang pertama itu semua berkas-berkas, semua dokumen-dokumen asli itu ditahan, kayak KK, KTP, akte kelahiran, ijazah, sampai SKCK itu ditahan semua sama LPK. Jadi saya mikir, ini buat apa gitu? Kalau emang udah fix berangkat nggak apa-apa lah ditahan, tapi ini baru belajar kok udah ditahan-tahan. Jadi saya janggal di situ, teman-teman. Jadi saya keluar gitu kan, saya ambil berkas. Paginya saya keluar dari LPK tersebut, saya kan minta jemput sama teman yang kuliah di kota tersebut. Berhubung LPK lama saya sama yang akan saya masuki ini deket, teman-teman, satu kota kan, paling kalau jalan kaki 10 menit. Jadi saya mampir dulu ke rumah teman. Jadi pas sorenya saya diantar sama teman-teman, diantar sama teman ke LPK yang baru yang ngeberangkatin saya sekarang. Itu saya di interview sama sensei di situ, katanya kenapa pengen pindah. Jadi di situ saya curahin lah isi hati saya, teman-teman. Semua kejadian-kejadian atau proses-proses di sana saya ceritain. Lah kok kayak gitu, kata senseinya kan. Dia aja terkejut, teman-teman. Habis itu dites lah sama sensei kayak hiragana, katakana kan. Kan ditanya udah belajar berapa bulan, katanya. 2 bulan kataku kan. Jadi dites hiragana, katakana. Jadi pas udah lihat, oh ya, kata sensei, cukup, katanya kan. Terus ditanya mau masuk kapan, katanya. Mau ikut angkatan yang udah jalan 2 minggu atau nunggu angkatan selanjutnya kisaran sebulan, teman-teman. Jadi saya nggak apa-apa lah ikut angkatan yang udah jalan 2 minggu. Jadi saya masuk, mereka udah belajar katakana. Jadi teman-teman, saya kan udah belajar 2 bulan nih kan. Pas saya masuk LPK tersebut, LPK yang baru, saya kaget, teman-teman. Kok beda metode belajarnya gitu kan. Beda sih beda, nggak apa-apa teman-teman, tapi kayak beda-beda banget lah. Saya yang udah belajar 2 bulan aja, pas belajar di LPK baru saya kaget gitu. Kok saya nggak bisa apa-apa di sini gitu kan. Padahal saya di LPK lama udah belajar sungguh-sungguh, teman-teman. Bener. Kok kaget gitu. Kok nggak bisa. Habis itu masukkan bulan 2 awal atau tengah lah, pertengahan 2024 di LPK yang ngeberangkatin saya. Jadi saya belajar hari demi hari kan. Jadi di situ belajarnya cuma 4 bulan, teman-teman. Jadi bulan 6 saya selesai di situ kan, disuruh pulang, terus disuruh ambil JFT sama SSW. Jadi saya ambil JFT sama SSW. Jadi saya dapat slotnya itu bulan 9 2024. Jadi bulan 9 saya JFT, alhamdulillah lulus kan. Jadi bulan 10-nya ambil SSW, alhamdulillah lulus juga. Jadi bulan 10 akhir itu saya mensetsu job kan, alhamdulillah saya lolos sih, teman-teman. Alhamdulillah kan. Jadi awal bulan 11 saya pemantapan kan di pusat LPK yang ngeberangkatin saya. Nah di situ pemantapan sebulan setengah, teman-teman. Jadi setelah dari situ saya balik lagi ke LPK saya yang ngeberangkatin saya sekarang kan. Jadi di situ ngurus ini buat paspor kan, ngambil surat rekomen dari situ. Habis itu disuruh pulang untuk nunggu COE, teman-teman, atau surat izin tinggal kan. Itu kisaran berapa ya, 2 bulan setengah atau sampai 3 bulan lah baru keluar. Keluarnya itu tanggal 10 bulan 2 kalau nggak salah. Tapi tiketnya teman-teman yang lama, teman-teman. Pas COE keluar kan, saya balik lagi ke kota LPK tuh. Terus saya buat EKTLN. EKTLN udah jadi, saya pulang lagi ke rumah nunggu pisah sama tiket keluar kan. Jadi pas di rumah saya bosen juga, teman-teman, nunggu tiket sama
pisah. Kalau pisah sih lumayan cepet, tapi tiketnya yang lama, nggak tahu kenapa kan. Nah habis itu terbang lah teman-teman, alhamdulillah kan sekarang udah sampai lah di sini. Walaupun saya belum kerja sih teman-teman, maaf ya kalau udah bikin video aja padahal kerja belum gitu. Tapi saya bukan nuju ke udah kerja atau bukan sih, saya pengen cerita nih proses saya atau kelakuan-kelakuan saya, apa ya, kelakuan-kelakuan lembaga-lembaga gitu. Jadi kisaran setahun setengah lah kurang lebih teman-teman saya berproses untuk pergi ke Jepang kan. Jadi intinya teman-teman, kalau mau masuk LPK, carilah LPK yang benar-benar sah gitu, benar-benar aman. Jadi saya pengen berbagilah yang saya ketahui kan teman-teman, ciri-ciri LPK yang legal sama ilegal lah. Yang pertama yang resmi itu teman-teman, kalian itu lihat dulu dari LPK ini udah banyak belum yang berangkat gitu, yang ngeberangkatin. Kalau sama sekali belum ada yang berangkat kan kita udah was-was juga teman-teman. Kayak LPK saya yang pertama itu, di LPK tersebut saya itu angkatan pertama. Jadi dulu itu kan nggak yakin, tapi diyakin-yakinin sama yang ngebawa saya di situ. Saya yang tanggung jawab katanya gitu. Habis itu yang kedua teman-teman lihat juga tuh LPK tuh metode-metodenya, atau kayak LPK yang resmi teman-teman, nggak mungkin lah mereka nahan-nahan dokumen, apalagi dokumennya asli. Kalau fotokopian kan wajar sih kan teman-teman, tapi kayak LPK saya yang pertama itu mereka nahannya ijazah, akte, pokoknya apa itu kakak, pokoknya semuanya serba asli teman-teman, nggak boleh kopi-kopian. Jadi itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga itu apa ya, cari juga yang biayanya kira-kira nggak terlalu melambung lah teman-teman. Kayak misal nih di Jakarta ada LPK bagus, dan juga di kampung LPK bagus juga, yang ngeberangkatin orang udah banyak juga. Mending teman-teman ambil yang di kampung. Kenapa alasannya teman-teman? Karena kalau di Jakarta kan biaya hidup itu tinggi teman-teman. Kalau di kampung kan enggak juga. Misal nih tiap pagi beli nasi uduk kan di Jakarta, tiap pagi beli nasi uduk 10.000 misalnya. Kalau di kampung kan bisa jadi 5.000 teman-teman nasi uduk. Jadi udah double gitu. Dan apalagi ya, mungkin itulah teman-teman tips apa, cerita sedikit tentang perjalanan saya kan. Dan juga pesan buat teman-teman yang lagi berproses untuk berangkat ke Jepang, tetap semangat belajarnya, tetap semangat bertahannya, walau ditanya teruskan sama orang-orang kapan berangkat. Dan juga jangan pernah menyerah sih teman-teman. Proses kita boleh lama, tapi jangan sampai proses yang lama ini ujung-ujungnya kita menyerah. Biar lama tapi kita pasti gitu teman-teman, kita hanya konsisten gitu. Semangat ya, pokoknya belajarnya semangat. Ingatlah teman-teman, pas kalian emang di posisi capek teman-teman, paling capek, kalian ingatlah, kalian ingin pergi itu, ingin berangkat itu demi apa? Demi keluarga, demi orang tua, demi adik kan, atau pengen ini pengen itu. Ingat itu teman-teman. Lelah sih wajar teman-teman, tapi jangan menyerah. Oke, tetap semangat ya. Dan juga sumimasen senpai tachi, kalau ada penyampaian saya yang salah atau tidak baik, nggak apa-apa tegur lewat komentar ini senpai tachi, nggak apa-apa ya. Dan juga teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman, bantu dukung supaya channel kita ini bisa jalan lah. Bantu subscribe, like ya. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman video-videonya. Mungkin kalau ada apa-apa tulis ya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum.